wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, minggu ini kita bisa berjumpa kembali ya pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan guru Bekti bersama guru Ika. Namun sebelum pembelajaran kita akan ice breaking bersama-sama ya. Masih ingat ice breakingnya kemarin? Oke, yuk kita mulai. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Silakan Mas Afwan, kita bisa dipimpin doa untuk pagi ini. Teman-teman kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Kepada guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan tadarus dengan membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kita lanjut dengan doa sebelum makan. Oke, bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita pembelajaran, masih ingat kesepakatan kelas kita? Apa itu kesepakatan kelas ya? Yang pertama, pada saat pembelajaran kamu belajar dengan tertib dan berbicara yang baik. Siapa ya? Dari mulai Mas Regia Noval, Mas Noval ada? Kemudian Vea, Anggun, Sulaiha. Sebab guru tanya, pagi ini siapa yang di rumah tadi sebelum berangkat sarapan? Alhamdulillah ya, ternyata dari sekian yang berangkat mayoritas sarapan semua. Kira-kira sarapan penting nggak ya? Untuk apa? Coba, kenapa kita harus sarapan? Berpikir itu berarti membutuhkan apa? Biar fokus. Nah, biar fokus berarti kita membutuhkan makanan berasal dari makanan yang kita makan. Nah, dulu tekankan kenapa sarapan pagi itu penting ya. Yang hari ini belum sarapan, mulai besok pagi sarapan dan oke. Kemudian sebelum pembelajaran, siapa yang masih ingat materi minggu lalu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Nah, apa saja ya Asmaul Husna yang sudah kita pelajari? Husna tersebut adalah kita sudah pelajari. Nah, pada minggu ini kita akan belajar tentang bab selanjutnya. Ya. Siapa yang kenal Nabi Muhammad? Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu
sekaligus beliau adalah Rasulullah, suri teladan yang baik. Nah, kenapa beliau dipilih sebagai seorang yang spesial oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena beliau memiliki akhlak yang mulia. Ya, apa itu akhlak mulia? Adalah akhlak yang baik. Oke, baik. Nah, silakan. Di depan sudah ada gambar. Nah, dengan juga nanti kita ini akan belajar tentang perilaku. Perilaku apa kira-kira? Ada gambar apa di situ? Coba perhatikan. Amati gambar di bawah ini. Nah, gambar yang pertama itu kira-kira gambar apa itu ya, Mas? Dan arai atau ari sedang berbagi. Gambar yang kedua? Iya, gambar yang ketiga. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah nanti kalian dapat menunjukkan dan menerapkan serta membedakan sikap kasih sayang dan empati. Dapat membedakan sikap kasih sayang dan empati. Kemudian kalian juga dapat mengenal konsep apa itu kasih sayang dan apa itu empati. Gambar yang ada di depan, nah itu ya, itu semua adalah termasuk perilaku terpuji bukan kira-kira? Gambar yang pertama, tuh ada tiga orang anak ya. Mereka saling menyayangi. Itu juga masuk ke dalam perilaku kasih sayang. Nah, perilaku kasih sayang tadi, nah, jika kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, nah nanti kalian akan terbiasa. Ya, kalian akan terbiasa dan akan menjadikan suatu kebiasaan. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya akan nyanyi bersama-sama ya. Judul lagunya Anak Terpuji. Nah, pernah mendengar lagu ini tidak? Anak kambing saya, mana di mana anak kambing saya. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Teksnya diganti ini dengan ayo teman-teman. Oke, siap? 1, 2, 3. Ayo teman-teman, berakhlak terpuji, berakhlak terpuji akan Allah sayangi. Ayo teman-teman, sayang untuk sesama, sayang untuk sesama, itu ajaran agama. Akhlak terpuji, hei hei, akhlak terpuji, hei hei, akhlak terpuji, Allah akan ridhoi. Ayo teman-teman, jujur dan empati, jujur dan empati, Rasul akan sayangi. Ayo teman-teman, berkata yang lembut, berkata yang lembut, pahalanya akan ikut. Akhlak terpuji, hei hei, akhlak terpuji, hei hei, akhlak terpuji, Allah akan ridhoi. Akhlak terpuji, hei hei, akhlak terpuji, hei hei, akhlak terpuji, Allah akan ridhoi. Oke ya, jadi akhlak terpuji tadi yang akan kita pelajari adalah kasih sayang dan empati. Coba siapa kira-kira yang pernahkah kalian menyayangi sesama di rumah? Pernah ya? Kasih sayang apa yang pernah kalian lakukan untuk orang-orang yang ada di rumah? Coba, gue contohkan, coba dari kelompok 1. Kasih sayang di rumah kira-kira apa yang pernah kalian lakukan di rumah? Yang merupakan bentuk kasih sayang boleh kepada ibu, boleh kepada ayah. Pernah melakukannya? Pernah? Contohnya apa? Pernah membantu ibu di rumah memasak? Pernah. Nah, itu bentuk kasih sayang kepada ibu ya. Pernah pada saat ayahnya baru pulang kerja, kemudian kamu membukakan pintu, kemudian pulang, membawakan tasnya.
contohkan, kira-kira perilaku kasih sayang apa yang pernah kalian lakukan? Boleh di sekolah, boleh di rumah, boleh di lingkungan perumahanmu, boleh apa saja coba beri contohkan yang pernah kalian lakukan. Mencuci piring, membantu mencuci piring bunda di rumah, apalagi? Ayo. Oh, membantu mencuci mobil sama ayah, pintar. Apalagi? Membantu ibu memasak. Tuhan pintar masak, wah mantap. Ya, apalagi, Mbak? Membantu ibu menjemur pakaian. Lah ini perempuan ini. Ya, siapa yang pernah membantu ibu menjemur pakaian? Apalagi coba buku contohkan. Banyak sekali, tidak hanya satu, tidak tiga. Ada lagi? Ada yang di rumah ayahnya suka beternak barangkali? Oh, berkebun, membantu ayah berkebun ya, menanam tanaman, ya, menanam cabai dan sebagainya. Nah, itu semua adalah perilaku tertentu, masuk ke dalam perilaku. Nah, jika kalian sudah tanda paham, nanti kalian akan terbiasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya coba betul tanya, siapa di sini di rumah yang belajarnya suka melihat video? Coba sambil melihat video, sukanya belajar itu melihat video. Oke, ada yang kalau belajar sukanya membaca, barangkali membaca. Ya, yang bermain games pada saat belajar sukanya, saya sukanya main game bu, memberikan games gitu, permainan. Ada? Nah, ini dari sekian banyak anak pasti gaya belajar mereka bermacam-macam ya. Saya kalau di sekolah atau di rumah itu sukanya misalnya dengerin itu guru ceramah barangkali ya. Kemudian aku sukanya itu lihat video bu. Kemudian aku sukanya pada saat guru sedang ada games. Kemudian melihat gambar. Nah, itu kan gaya belajar anak beda-beda ya, bermacam-macam. Nah, nanti untuk pembelajaran hari ini guru akan memutarkan video. Nah, yang pertama untuk kalian memahami konsep apa itu perilaku terpuji, sayang pada sesama dan empati. Yang pertama guru akan memutarkan video. Nah, kalian nanti perhatikan ya. Halo sahabat sore, amatilah bersama teman kalian gambar-gambar berikut ya. Gambar yang pertama, ada Gusti dan Arai sedang berbagi sedekah. Gambar yang kedua, ada anak bernama Yuni berempati kepada Ida. Gambar yang ketiga, Fauzan berkata lembut kepada teman-temannya. Dan gambar yang keempat, ada anak bernama Boas yang hendak berperilaku tercela. Gambar-gambar tadi merupakan perilaku terpuji. Kira-kira perilaku terpuji apa itu ya? Yuk kita pelajari bersama-sama pada bab 3 ini. Namun sebelum pembelajaran, kelihatan tidak?
รู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Nah, dari bagi yang suka lihat video tadi ya, kira-kira dari video sudah diputar, apa yang kalian lihat di sini? Apa yang kalian lihat dari video tadi? Sering membantu? Sering membantu siapa? Sering membantu orang lain. Ada seorang pemuda, betul ya, seorang pemuda sering membantu orang lain. Dia menjadi suatu kebiasaan pagi. Orang pemuda tersebut bertemu dengan siapa saja? Tadi sepertinya hendak berangkat ke tempat kerja ya. Ya, di jalan dia menjumpai, pertama dia menjumpai tanaman yang kering. Ya, tanaman yang kering itu, kenapa tanaman itu kering? Karena kurang mendapat air ya, sehingga dia berinisiatif untuk apa? Untuk memindahkan pot yang belum terkena air tersebut ke dalam talang air. Nah, kemudian pemuda tadi tersebut bertemu dengan siapa lagi? Nenek ya. Nenek tersebut hendak menyeberang jalan, dia sambil membawa gerobak sayur. Apa yang pemuda tadi lakukan? Membantu nenek tersebut menyeberang. Kedua, kemudian pemuda tersebut berjumpa lagi dengan siapa? Iya, dua orang sedang meminta ya, minta di jalan ya. Itu ada ibu dan anaknya. Ya, pemuda tersebut tergugah hatinya untuk memberikan satu lembar uang, membuka dompet, kemudian memberikan satu lembar uang kepada anak perempuan tadi, betul? Ya, dalam hati mungkin pemuda loh, kok ini nggak sekolah ya? Memang setiap hari pekerjaannya seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian pemuda tadi tersebut bertemu dengan seekor hewan ya, anjing ya. Nah, anjing tersebut bagaimana? Iya, dia sedang makan siang barangkali. Nah, kemudian anjing tersebut lapar. Kemudian dengan inisiatif tadi pemuda tersebut memberikan satu potong ayam untuk berbagi. Nah, jadi dia merasa hewan juga butuh makan ya. Saya kan posisi dia ya. Nah, kemudian satu lagi, ada berapa tindakan itu yang dilakukan pemuda tersebut? Nah, nenek betul. Dia mencantolkan satu buah pisang ya ke dalam pintu, ke dalam rumah seorang nenek tua. Tapi setelah nenek tua buka, ternyata dia penasaran siapa yang setiap hari mengirim pisang ya. Pemuda tersebut tidak berharap untuk mendapat ini ya, mendapat barangkali mendapat pujian atau mendapat kamu sudah membantu saya. Dari 5 perbuatan baik tadi itu semuanya perilaku terpuji bukan? Ya, perilaku terpuji ya. Iya. Nah, pemuda tersebut tergugah hatinya untuk berlaku baik, ya, untuk berbuat apa yang seharusnya dilakukan. Apa yang pemuda tersebut tadi dapatkan ketika berbuat 5 itu? Kira-kira pemuda tadi merasakan kebahagiaan nggak? Bisa berbagi dengan orang lain? Merasakan kebahagiaan tidak? Merasakan kebahagiaan? Nah, begitu juga dengan kalian. Nah, ketika kalian melakukan hal sekecil apapun, itu akan kalian merasa bahagia. Nah, misalnya, contoh saja ya, ketika kalian di dalam sekolah, nah di dalam kelas, oke, guru contohkan, ada temanmu yang barangkali tidak membawa alat tulis. Nah,
sebagai seorang teman yang baik, apa yang kamu lakukan? Oh, Bu, aku nggak bawa pensil. Aku dari rumah nggak punya pensil. Meminjamkan. Oh, iya, aku bawa dua nih, pinjamin aku satu. Kemudian kamu menjumpai ketika ada salah satu temanmu yang tiba-tiba selalunya duduk sendiri, nggak pernah mau bermain dengan teman-temannya pada saat istirahat. Nah, apa yang kamu lakukan terhadap temanmu tadi? Sebagai teman yang baik, sebagai seorang yang memiliki sifat empati dan kasih sayang, apa yang kamu lakukan? Mengajak main, tidak lantas sendiri biarin aja, kamu nggak kenal. Karena ada seperti itu ya, biarin aja, kan dia maunya sendiri, seperti itu ya. Jadi kamu harus memiliki sikap empati dan kasih sayang dalam diri. Ya, ketika temanmu barangkali sedang bersedih, kamu dekati, kamu kenapa sedih? Mas Rocky tadi sedih, kenapa Mas Rocky? Barangkali ya, iya tadi main aku mungkin ya, dia tadi uangku hilang misalnya. Tadi apa namanya, makananku diambil sama adekku misalnya ya, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu sikap empati dan kasih sayang. Oke ya, dari sini paham ya dari penjelasan tadi ya. Nah, kemudian sekarang selanjutnya guru akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1-nya mana ini? Oh, kelompok 1 sini boleh. Kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3-nya mana, yang mana ini? Sini. Oke, sini ya. Dan kelompok 4. Nah, kemudian Bu Guru akan memberi tugas apa? Nah, di sini kalian akan berdiskusi bersama. Setelah kamu tadi mengamati gambar, ya, oke ya. Setelah kalian tadi mengamati gambar, kemudian melihat video, menyaksikan video, nah kalian bisa mengamati tadi video apa yang kalian lihat, kemudian perilaku apa saja yang tadi ada dalam video tersebut. Kemudian Bu Guru akan membagi ke dalam 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan mendapat kartu permasalahan ini. Nah, di masing-masing kelompok akan mendapat 1 kartu. Kelompok pertama, nah ini dapat 1 ya. Kemudian kelompok kedua, kelompok ketiga, selanjutnya kelompok keempat. Di sini tugas kalian adalah mendiskusikan dari kartu masalah tadi. Nah, kan ada kartu masalah 1, kartu masalah 2, kartu masalah 3, dan kartu masalah 4. Oke, perhatikan. Nah, untuk konsentrasi, coba Guru mau tes cek konsentrasinya. Yuk, tabuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara. Aku yang
bahan yang ada di lingkungan keluarga. Kemudian kelompok 3 di lingkungan masyarakat. Oke, kelompok 4 permasalahan di lingkungan mana, Mbak? Di lingkungan rumah. Nah, masing-masing guru bagi menjadi 4 lingkungan. Ada yang permasalahan di sekolah, di rumah, di masyarakat, dan di keluarga. Silakan. Kira-kira dari permasalahan. Oke, salah satu boleh menulis kira-kira sambil dipersiapkan. Nanti ada yang maju perwakilan kelompok maju ke depan untuk presentasi. Yuk, masing-masing menyumbangkan ide. Kira-kira harusnya begini. Ini seperti ini gitu. Ya. Coba. Idenya ini kan beda, masing-masing anak punya ide sendiri-sendiri. Beda. Oke. Berpikir. Fokus ya. Melihat, mendengar, fokus. Permasalahannya apa yang terjadi di situ? Sikap yang baik bagaimana? Saya bikin Kelompok 1 sudah selesai. Oke, ya. Oke, ya, kita beri tepuk tangan. Kelompok 2 mau maju. Dan kita di sana silakan perwakilan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Kelompok 2 dulu ya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah siap? Siap belum? Siap. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 dulu boleh. Silakan. Ya, dibacakan ke depan. Maju ke depan, Mas Rocky. Maju ke depan. Presentasi itu berarti menyampaikan kepada biar semua kelompok dengar. Ya. Siapa yang akan maju? Berdua boleh ditemenin, ya Bapak. 2 atau 3 boleh. Tapi 1 yang baca ya. Oke, silakan. Yang keras. Yang keras suaranya. Oke, silakan. Coba yang gabungan. Ada siswa yang suka menjaga barang dari temannya, tetapi tidak pernah mengembalikan. Bagaimana cara menjaga kasih sayang dan menjaga dengan teman yang lupa membawanya? Bagaimana siswa bisa menunjukkan sikap menyayangi sesama dalam situasi seperti ini? Memindahkan alat tulis. Kemudian Ada siswa yang suka meminjam barang dari temannya, tetapi tidak pernah mengembalikannya. Bagaimana cara menunjukkan sikap kasih sayang dan tanggung jawab dalam pertemanan? gimana ya? Mengingatkan untuk mengembalikan. Oke, bagus ya, mengingatkan apa tadi? Mengingatkan untuk mengembalikan.
mengembalikan ya, karena ternyata alat pensil itu bukan miliknya ya. Oke, betul tidak? Bagaimana solusinya tadi? Permasalahan tadi? Coba Bu Guru akan ulangi sekali lagi ya. Kalau ke depan nih ada permasalahan dalam lingkungan sekolah. Dengarkan baik-baik nih. Beberapa siswa di kelas seringkali tidak mau berbagi. Halo? Seringkali tidak mau berbagi alat tulis dengan teman yang lupa membawanya. Bagaimana siswa bisa menunjukkan sikap menyayangi sesama dalam situasi seperti ini? Nah, bagaimana? Bagaimana ini jawaban dari kelompok 1 adalah meminjamkan alat tulisnya ya. Meminjamkan, kebetulan si Rocky bawa alat tulis 3. Jadi Rocky inisiatif untuk meminjamkan seperti itu ya. Kemudian ada lagi nih permasalahan. Ada siswa yang suka meminjam barang dari temannya tetapi tidak pernah mengembalikan. Ya, bagaimana cara menunjukkan sikap kasih sayang dan tanggung jawab dalam pertemanan? Nah, jawaban kelompok 1 bagus sekali ya. Mengingatkan untuk mengembalikan. Betul seperti itu? Diingatkan ya. Diingatkan. Mas, kemarin kan kamu udah pinjam, balikin dong. Ya, seperti itu. Oke, ternyata kelompok 1 sudah mempresentasikan dan baik. Kita bertepuk tangan. Yuk, semuanya bertepuk tangan. Oke, terima kasih. Oh, silakan selanjutnya kelompok berapa yang mau maju presentasi? Dengan permasalahan yang berbeda ya. Kelompok 2 siap? Kelompok 2 siap? Tuh, jangan kalah dong sama kelompok 1. Ayo. 2 boleh, 3 boleh maju. Ayo, biar kompak yuk. Cepetan ayo. Ayo, maju. Sini siapa yang mau? Ayo dong, Alisa, yuk sama siapa temenin? Ya, suaranya keras. Ayo harus maju, boleh kalah. Yuk, tunjukkan 2C bisa. 2C hebat, pasti bisa. Yuk. Ini sayang cepet ya. Oke, nanti bantu, gak apa-apa. Oke. Kami dari kelompok 2, yes, akan mempresentasikan hasil diskusi ya. Dari kelompok berapa, Mbak? Dari kelompok 2 silakan dibaca yang keras. Kelompok 2 permasalahannya apa itu? Seorang anak sering mengabaikan Dengarkan ya, dengarkan temanmu sedang presentasi. Seorang anak sering mengabaikan permintaannya saudaranya untuk bermain bersama karena lebih suka bermain sendiri. Bagaimana anak tersebut bisa menunjukkan sikap sayang kepada saudaranya? Ya, terus gimana caranya? Mengajak saudaranya bermain. Ya, betul sekali. Sekali lagi. Dia bermain sama keluarga sebesar apa yang bisa dilakukan oleh teman lain untuk menunjukkan Bagaimana caranya? Membantu salah satu anggota keluarga. Bagaimana? Bagaimana teman-teman? Bagaimana permasalahan tadi? Coba Bu lihat. Ya, jadi ada permasalahan dalam lingkungan keluarga. Nah, seorang anak itu sering mengabaikan permintaan saudaranya untuk bermain bersama karena lebih suka bermain sendiri. Kalian pasti pernah mengalaminya di sini nih. Pada saat kalian berkumpul keluarga, ada saudaramu yang sering mengabaikan permintaan saudaranya untuk bermain bersama. Ya ada misalnya, yuk kita main, enggak? Aku suka main sendiri gitu ya. Mungkin lebih asik sama HP-nya ya. Bagaimana anak tersebut bisa menunjukkan sikap kasih sayang? Betul sekali, mengajak saudaranya bermain. Nah, itu adalah bentuk kasih sayangnya ya. Betul sekali. Kemudian selanjutnya, di rumah salah satu anggota keluarga sering sakit, tetapi tidak ada yang membantu merawatnya. Apa yang bisa dilakukan oleh anggota keluarga lain untuk menunjukkan sikap kasih sayang? Membantu salah satu anggota keluarganya untuk merawat anggota keluarga yang sakit. Oke, betul sekali. Ya, bagus ya. Nah, ternyata dari kelompok 2 mampu menyelesaikan permasalahan yang Bu Guru berikan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 3 kelompok dulu. Oke, baik. Kelompoknya Mas siapa? Ardi. Yuk silakan Mas Dio sama siapa yang mau maju? Dio, ayo maju. Oke, yuk. Boleh? Maju silakan. Yang keras loh ya, suaranya keras. Nah, ini kita lihat bersama permasalahan apa yang ada di kelompoknya Mas Dio. Permasalahan apa yang ada di kelompoknya? Yang keras. Di sekolah ada siswa yang sering dibully oleh teman-temannya. Yang keras. Dan beberapa siswa lain hanya menonton tentang berpindah bagaimana bisa membantu dalam Ya, terus bantu tadi gimana? Memisahkan boleh ya. Terus selanjutnya permasalahan kedua.
Iya, bagaimana? Membantu salah satu. Oke, bisa dulu lihat. Nah, ini kelompok 4, permasalahannya ada dalam hubungan antar teman ya. Ini dengarkan ini, di sekolah ini biasanya terjadi di sekolah. Di sekolah ada siswa yang sering dibully oleh teman-temannya. Dibully itu apa ya? Hanya menonton tanpa bertindak. Bagaimana sikap kasih sayang dan empati untuk bisa membantu dalam menghentikan perilaku bully ini? Ternyata jawaban dari kelompok 4 apa Mas? Memisahkan. Nah, memisahkan siswa yang dibully tadi dengan teman yang akan membuli ya. Jadi dipisahkan ya. Betul sekali tindakan seperti ini ya. Jadi menunjukkan kasih sayang dengan cara memisahkan, atau barangkali mengajak siswa yang dibully tersebut tadi untuk beres ya suaranya ya. Oke, kelompok 3 dibaca keras ya. Permasalahan kelompok 3, dengarkan baik-baik. Yuk, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Dengarkan ini kelompok terakhir ya. Kelompok terakhir ada permasalahan dalam lingkungan masyarakat. Barangkali kamu sering menjumpai ini. Dengarkan. Di lingkungan tempat tinggal ada tetangga yang mengalami kesulitan ekonomi. Perhatikan. Tetapi tidak ada yang menawarkan bantuan. Bagaimana sikap kasih sayang yang kamu bisa berikan, yang bisa ditunjukkan oleh warga sekitar dalam situasi ini? Nah, kelompok 3 jawabannya seperti ini, bagus sekali nih ya. Membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi tersebut dengan menawarkan bantuan berupa makanan pokok. Betul apa tidak? Ketika terjadi banjir di daerah tertentu, apalagi sekarang musim hujan ya, hanya sedikit orang yang peduli untuk membantu korban banjir. Bagaimana masyarakat dapat menunjukkan sikap empati dan kasih sayang kepada korban banjir atau korban bencana? Nah, jawabannya ini bagus sekali ya. Membantu korban banjir dan bencana tersebut serta menyayangi orang yang mengalami bencana tersebut dengan memberikan bantuan berupa makanan dan apa ini? Pakaian pantas pakai. Ya, memberikan bantuan. Terima kasih ya. Ternyata, nah dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 kalian sudah paham apa itu perilaku kasih sayang dan apa itu empati. Nah, dengan kalian paham, sudah paham ya dari penjelasan tadi kalian sudah paham. Ketika untuk lebih kamu memahami apa itu konsep kasih sayang dan empati, guru akan memberikan soal berupa LKPD. Silakan kamu kerjakan. Guru beri waktu 5 menit. Jangan lupa diberi nama ya, nama, nomor absen dan kelas. Nah, ini LKPD sama sekali. Ya, berkata lembut. Kamu tinggal memberi tanda centang ya, mana yang termasuk dalam empati, mana yang jujur. Kira-kira gambar ini empati atau jujur? Sudah mengumpulkan, bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing, duduk dengan tertib. Kita akan bersama-sama menyimpulkan, ya, menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini dan merefleksikan kembali. Ya, oke, sambil temanmu yang belum selesai. Nah, dari yang sudah kalian amati tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa disimpulkan bahwa, kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah pengertian kasih sayang. Sayang kepada sesama adalah, perhatikan ya, adalah perasaan kasih, perhatian, dan kepedulian yang tulus terhadap orang lain. Contohnya, nah, jadi keinginan untuk membantu orang lain, membantu, mendukung,
dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ya contohnya menolong teman yang kesusahan, misalnya jika ada teman yang membawa, jika ada teman yang kemudian berbagi makanan. Nah, ini sering ya. Pada saat istirahat kamu pergi kemana kalau istirahat? Ke kantin. Ke kantin biasanya ngapain? Beli jajan. Ada temanmu yang tidak bisa beli jajan? Nah, barangkali hanya dikasih uang 1.000 oleh mamanya ya. Kamu sebagai seorang teman yang baik memberikan, nah kamu beli 2 jajan misalnya. Kemudian memberi senyuman dan sapaan. Nah, memberi senyuman ya. Memberikan kasih sayang, bentuk kasih sayang itu tidak hanya dalam bentuk materi, juga dalam hanya memberi senyuman itu sudah bentuk kasih sayang. Coba kamu berikan senyum manis untuk teman-temanmu. Temanmu suka atau enggak kalau kamu tersenyum daripada cemberut? Ya, suka ya. Nah, itu adalah bentuk kasih sayang yang mudah kita lakukan. Kemudian menjenguk teman yang sakit. Kemudian empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Tadi ya, empati ya sudah kalian perhatikan tadi dari gambar, dari video. Nah, untuk kita merefleksikan kembali kesimpulannya tadi bahwa kasih sayang dan empati itu sangat penting apa tidak? Kita memiliki sikap kasih sayang dan empati penting apa tidak? Penting, penting dilakukan ya. Iya, karena apa? Karena dengan kita sayang kepada sesama dan empati itu bisa membantu siswa kita menghargai yang namanya perbedaan. Kita dapat menghapus perbedaan dan memahami bahwa masing-masing individu itu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan baik dan penuh hormat. Kemudian di dalam modernisasi beragama juga menuntut kita untuk tidak bersikap ekstrim ya. Ini ada pembelajaran moderasi beragama. Ya, kita harus bersikap seimbang, tidak bersikap ekstrim dan menjaga harmoni dalam kehidupan beragama dengan menghormati perbedaan. Kan di sini banyak perbedaan, ya tidak? Ya, latar belakang yang berbeda, keluarga yang berbeda, rambut yang berbeda, warna kulit yang berbeda, sikap yang berbeda, ya tidak? Nah, kamu jangan menganggap perbedaan itu adalah suatu yang merasa kamu nggak nyaman. Justru dengan perbedaan kita saling memahami bahwa ternyata kita sama ya. Jadi jelas ya, kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah kita harus berlaku yang menjaga harmonisasi dalam lingkungan sekolah dengan tidak menganggap perbedaan itu adalah sesuatu yang aneh. Kamu misalnya ya, perbedaan adalah sesuatu yang harus kita